sepak bola dan kami ingin menyajikan informasi-informasi yang terbaik buat penonton, pemirsa dari Nusantara TV. Seperti biasa saya sudah ditemani dua narasumber kami dan siang malam sore hari ini tamu kita di Nusantara TV di Sportcast-nya sangat istimewa. Ya kan? Selain Bung Roni Panggemanan, kita kedatangan juga Bung Roni. Ini yang paling istimewa ini, Pak. Ini yang paling istimewa. Susah cari waktunya. 7-8 bulan kita harus booking di depan tuh. Berat. Suaranya, namanya sudah Udah nggak asing lagi dah. udah nggak asing lagi. Saya mau protes dulu nih sebelum mulai, Boy. Saya mau protes dulu. Kenapa nggak dikasih tahu kalau pakaiannya casual? Jadi saya sendiri yang beda. Nggak apa-apa, karena spesial kan. Jadi Spesial. mesti beda. Kalau sama-sama sama kita nggak spesial. Betul. Langsung saja nih, bungkusnya ini. Nah ini. Oi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, Boy. Bungkus ini kalau dulu kita main bola, Bung Ropan, Iya. posisinya selalu striker. Sadar. Jadi sukanya bola-bola trupas. Iya. Kita sebagai gelandang waktu Iya, itu harus trupas, kasih yang- pasti dapat. Iya. Pasti dapat bolanya Iya. tapi orangnya enggak. Dia suka narik back lawan keluar. Ah. Kasih kesempatan kita di gelandang yang masuk. Iya, Coming from behind, boy. Itulah bungkus. Itu. Jadi Bukan tanpa bola. ya. Jadi penonton harus tahu Iya. kalau dia bicara sepak bola bukan asal bicara sepak bola. Bisa main bola. Karena dia main bola. Iya, 30 kan? tahun yang lalu. Iya. Terserah lah mau 30 tahun yang lalu penting main bola udah bisa. main bola. Iya. Ya kan, dan merasakan bagaimana bermain bola itu. Betul. Susahnya bermain bola. Ya kan, ngomong gampang. Iya. Tapi susah bermain bola Tapi tadi itu. Mas Boy udah bilang tadi barusan lama kita nggak main bola ya. Ah. Enak juga nih kan. Oke. Sudah pancing. Waduh, ini kesempatan ini kita mau gali ke dua narasumber kita ini malam hari ini, Bung Roni dan Bungkus. Langsung saja kita sudah melihat pertandingan U20. Oh, Iya 20 kan? Saya mau tanya ke Bungkus dulu ya, Bung Ropan agak sabar ya. Kita biar aja bungkus aja yang ngomong. Iya. Kita mendengar dengan sama Iya, udah bener dah. iya. Udah. Hasil semalam atau 3-0 kemenangan Iran itu kan sebenarnya tidak membuat kita kaget kan Bungkus? Gimana? Ini menarik ini. Iya. Tidak membuat kita kaget. Kaget. Iya, padahal banyak orang kok kalahnya banyak gitu. Kalau ya. banyak itu yang Iya. bikin kaget kalau banyak Karena itu maksudnya. Coach Indra Safri itu berangkat optimis loh. Jadi Iya. begitu kalah 0-3 emang orang bilang kok sampai kalah segitunya. Oh, sampai kalah segitu. Iya, orang berpikir mungkin ya bisa imbang lah. Bahkan kalau kita dengar Vox Populi gitu ya, suara Iya. orang sebagian besar. Saya diwawancara Metro TV, di TV lainnya tentunya ya. Sebelum pertandingan itu, hari sebelumnya. Dan saya bilang, ini kalau nahan imbang udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Tapi waktu itu suara masyarakat menang 1-0, menang 2-0, bahkan ada menang bilang 3-0. Wih. Saya bilang sama penyiarnya, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa lawan kita ini adalah tim yang pernah 4 kali juara. Iya. Meskipun itu tahun 70-an ya. Iya. Iya. Kita juara tahun 60-an, Iya. tahun 61 tepatnya. Jadi ini tim yang kuat, jadi jangan remehkan juga. Kalau buat saya, 1 poin di pertandingan pertama udah sangat bagus. Iya. Tapi ternyata kita nggak bisa dapat poin, kalah. Bahkan menurut saya kalau saya bilang bukan soal kalahnya ya. Iya. Tapi saya melihat penampilan timnas U20, orang bilang mungkin Indonesia U20 gitu ya. Di pertandingan pertama itu agak sedikit di bawah ekspektasi. Ada beberapa ekspektasi, di bawah iya. ekspektasi. Jadi ada beberapa elemen yang menurut kita harusnya itu sudah bisa diatasi, tapi enggak. Pertahanan. Ya. Jadi Iya. 3 gol itu kan menurut saya 3-tiganya tuh berasal dari bola samping umpan silang yang tidak diantisipasi. Iya. Meskipun 2 sundulan, 1 tendangan bicycle kick ya tendangan. Tapi 3-tiganya berasal dari umpan silang yang kita gagal mengantisipasi. Waktu turnamen sebelum Piala Iya. Asia Mandiri, saya kebetulan kan siaran. Itu kita lawan Jordania, lawan Suriah, itu kebobolan dengan cara kayak begitu juga, Boy. Nah, menarik ini. Jadi bola-bola silang back-back kita nggak mampu mengantisipasi. Iya, iya. Nah kemarin apalagi terlihat back-back kita tuh bahkan beberapa kali momen itu bukan cuma 3 gol ya, tapi ada beberapa peluang melalui sundulan yang didapat oleh lawan, oleh Iran, tapi tidak menjadi gol. Tapi yang jadi gol 3 itu terjadi ketika back-back kita. Jadi kalau bertahan tuh kan prinsipnya jangan memberi kesempatan lawan yang mengambil bola. Kalau bisa kita potong sebelum Iya. lawan dapat bola. Nah, back kita selalu di belakang back lawan, di belakang pemain lawan, striker lawan. Padahal strikernya lawan ada yang lebih tinggi, sebagian besar lebih tinggi. Sementara pemain belakang kita kan kalau kita lihat formasi 4-2, 4-4-2. itu back tengahnya tuh kan Kadek Arel dengan Iqbal. Iya. Itu posturnya mohon maaf nggak terlalu tinggi ya, di bawah itu 80 semua. Iya. Kemudian bek kanannya Alvarezi juga tidak terlalu tinggi, cuma Iya, Doni yang cuma agak Doni, tinggi. ya. Nah dalam situ seperti itu kan Doni yang motong kan, mencegah bola diangkat. Nah yang duel bek di belakangnya 2 bek tengah plus 1 bek kanan. Nah dalam beberapa momen saya melihat bek tengah kita yang 2 ini kalah. Nah yang menarik kemudian
Coach Indra main dengan formasi 4. 4. Padahal dalam banyak kesempatan banyak 3. bermain dengan 3. Iya. Nah kalau 3 dia bisa pasang Sultan Jaki yang posturnya tinggi. 186. Iya. Nah dengan bermain 4-4-2 dua back tengah, dia hanya memasang nomor 1 tuh pasti Kadek Arel, karena ini paling konsisten. Iya. Dan main di Bali United juga reguler. Nah pilihan satunya lagi dia memilih Iqbal. Iqbal juga di klubnya di Barito sering main. Tapi problemnya Iqbal bukan pemain yang kuat dalam bola atas. Dia kalau 1 lawan 1 kuat banget. Susah dilewatin, bola-bola bawah apalagi. Tapi kalau menghadapi lawan yang main cross dan pinternya Iran, mereka nggak nunggu sampai bola itu dekat ke garis gawang. Mereka early crossing. Crossingnya diangkat cepat sebelum bola sampai di 5 meter di depan garis gitu ya. Iya. Bahkan masih 20 meter sebelum garis gawang diangkat early crossing. Pemain-pemain belakang kita mohon maaf seringkali tidak bisa mengantisipasi. Ya ini PR yang menurut saya harus jadi catatan Coach Indra untuk 2 laga berikutnya. Karena nanti lawannya kurang lebih begini lagi. Sama. Nah, ini menarik. Gimana menurut Bung Ropan? Ini langsung. Saya belum bertanya, baru saya mau tanya sudah dibalik Iya, saya. ini langsung ke pertahanan ini, Iya. Bung Ropan ya. Itu kita bicara juga tadi kan. Iya. Kesini bagaimana pertahanan kita itu dengan gol-gol yang tercipta dari Iran. Iya. Boy. Jadi saya pikir begini, apa yang dikatakan Mas Kus tadi, mereka tidak belajar dari kejadian yang ada di Mandiri U20 ya, series kemarin. Iya. Karena bola-bolanya kan begitu juga Mas ya. Iya, betul. Ya, mestinya kan dari situ ada pelajaran untuk bisa diantisipasi jangan sampai terulang menghadapi Iran. Iya. Dan mungkin mereka harus bisa melihat mungkin ya, siapa tahu sudah melihat cara bermain Iran bagaimana di video dan apa semua kan, cara bermain Uzbek gimana. Tapi itu tidak ada berubah kalau kita lihat dengan cara bermain kemarin. Iya. Dan kita memang agak kesulitan. Dan itu kan dikeluhkan juga oleh pelatih, oleh Coach Indra sehabis pertandingan bahwa mereka tidak mampu mengantisipasi bola-bola Iya, crossing. Betul. Itu Indra bilang di depan Iya, wartawan juga di preskon bahwa memang ini kesulitan. Kadang-kadang 1 lawan 1 kita kalah. Ya kan? Iya. Masih banyak kehilangan bola. Ketika di pressing lawan banyak hilang bola juga. Iya. Ini menjadi Apalagi kendala. faktornya, Bung Ropan? Ya, Kekalahan itu tadi ya. apalagi? Dan memang benar. Kalau kita mungkin seandainya nih Mas Kus ya, Iya. kita cepat mengambil sumpah kemarin kedua pemain itu yang Iya. pemain belakang Dion Marks dan Tim Havens, kita bisa tertolong juga di Iya, belakang nah karena kalau punya ketinggi badan. menarik ya. Jadi kalau ada tim Gepen, Ya. itu yang namanya Doni bisa main agak ke depan. ke depan. Iya. Karena Doni bagus di depan. Tim Gepen ini back kiri tinggi Bagus. juga dan duelnya 1 lawan Iya. 1 bagus. Bagus. Iya. Dion Mark juga duelnya 1 lawan Back 1 tengah juga bagus oke. dan bola atasnya lumayan. Iya. Jadi kalau ada Dion Untuk Mark, motong-motong enak, nah Mas. dia duet dengan Kadek Arel, lalu Nah. tim Gepen main di posisi back kiri, Iya. Doni bisa ikut support Iya. serangan. Ini kan ini kan Kalau kalau sayang, iya kan sayang itu telat Betul. itu. Nah, Bungkus, tadi kalau Bungkus tadi cerita soal kelemahan kita menghadapi bola-bola silangkan. Berarti kan sebenarnya preventifnya adalah peranan Doni dan peranan Buffon. Kita lihat bebas sekali tuh. Flanknya Iran melakukan crossing, bahkan yang tadi Anda katakan sebelum ke garis gawang mereka sudah cross. Iya. Gimana tuh? Jadi itu memang tanggung jawab fullback kita ya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa Irak itu tidak selalu satu Iran. orang. Iran tidak Iya. selalu satu orang yang masuk. Iya, betul. Seringkali 2 orang. Iya. Nah 1 orang di cover oleh fullback kita. Yes. Orang keduanya muncul. Muncul. Dan orang kedua ini yang angkat bola. Nah gelandang kita di situ kurang membantu pertahanan. Nah itu juga persoalan kedua. Jadi waktu di wawancara itu saya bilang, yang kedua yang tidak boleh dihindari transisi gelandang kita. Transisi ketika mereka kehilangan bola bertahan. Karena waktu turnamen mandiri itu juga problem. Jadi back-back kita itu seringkali harus langsung berhadapan dengan pemain lawan karena transisi gelandangnya agak lambat. Nah memang menurut saya kalau dari segi materi, ini kita sudah lari ke materi ya. Di timnya Coach Indra saat ini yang agak kurang itu gelandang. Back sebetulnya lumayan, tinggal bagaimana meramu formasinya. Depan juga agak lumayan sesudah adanya Jens Raven. Iya. Tapi menurut saya gelandang tuh kurang. Jadi kita nggak bayangkan Welber tuh sampai jadi gelandang. Itu kan pemain back kanan. Artinya apa? Artinya kekurangan pemain yang bisa main di situ. Iya. Tony itu bukan tipikal nomor 6 ya. Kalau main tuh nomor 6 lah istilahnya ya. Di Persebaya Holding. dia main sebagai Nomor 8, Nomor 8. box to box. Iya. Nah kemarin tuh dia banyak dipaksa untuk ikut bertahan. Posisi itu kan kemarin ditempati oleh Zidane. Zidane, Tapi iya. Zidane ini kan stylish mainnya. Padahal main di sepak bola Asia tuh butuh pemain yang lebih versatile gitu, yang mainnya lebih bakbuk gitu loh. Ya. Jadi gelandangnya tuh bukan tipe gelandang yang model Pirlo, tapi kita butuh tipe Makelele.
Yang box to box, box to box yang duel. ball winning, Ball winner. ball dia. winner ya. Itu yang kita nggak punya, karena Zidane ini memang tipenya lebih ke Pirlo daripada Makelele misalnya gitu ya. Nah itu yang saya pikir membuat Coach Indra juga agak kesulitan memilih formasi, makanya tiba-tiba jadi 4-4-2. Padahal di banyak pertandingan sebelumnya kan 3-4-3, 3-4-3. bahkan sempat 4-3-3, sempat juga 4-2-3-1. Nah ketika dia melihat Ragil di pertandingan terakhir waktu lawan India main bagus, Iya. kayaknya terinspirasi duetkan Ragil dengan Raven. Tapi lawannya kan India. Levelnya sekarang kan beda. Iran, nanti Uzbekistan. Yaman. Nah satu lagi yang juga menurut saya jadi catatan saya, catatan kita semua tentunya ya. Kita ini gampang kebobolan terlalu cepat. Itu dia. Kemarin juga begitu. Iya. Jadi masalah kita gini. Kalau kita kebobolan, pemain kita itu ngejarnya itu kemudian jadi agak terburu-buru. Iya. Nah ketika ngejar terburu-buru gagal terus, babak kedua biasanya kebobolan lagi. Nah, kemarin begitu juga. Itu juga terjadi waktu uji coba lawan Suriah. Lawan Jordania. Lawan Jordan juga. Kita ngejar, berusaha apa gitu, malah kebobolan. Jadi apa ya, keseimbangan tim ini memang ya pertama faktornya kurang banyak pemain yang masih belum berpengalaman ya. Masih banyak pemain yang di level klubnya pun bisa dibilang tidak merupakan starter ya. Ya. Sehingga ketika mereka bermain itu kan latihan kan beda dengan bertanding. Sehingga ketika mereka bertanding ditambah lagi kan pemain ini gabungan dari beberapa klub. Chemistry-nya belum sepenuhnya terbentuk, apalagi kalau timnas itu kan emang nggak banyak waktunya untuk berkumpul. Iya. Itu yang membuat permainan kita ini ditambah lagi formasi yang gonta-ganti itu juga buat menurut saya itu PR juga buat pemain. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Ropan? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Internasional kan. itu ada 3 tim dari luar. Iya. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Cuma kemarin itu yang saya lihat ini begini. Kalau kita tidak cepat kebobolan di menit awal itu yang dibuat oleh Hesam ya. Hesam Nafari itu pemain belakang dari Iran, mungkin agak beda. Kalau babak pertama diakhiri dengan 0-0. 0-0 betul. Ya kan? Nggak terburu-buru Nggak ngejar. terburu-buru lagi untuk Iya. kejar dan hilang. Tapi itu yang membuat kita memang agak ya ketika masuk dengan gol kedua ada bicycle kick itu dengan gunting ya udah Kenapa selesai. kita kalau ngejar itu sulit? Karena kita agak lemah dalam menciptakan kreativitas permainan. Jadi ketika sebuah tim kreativitasnya kurang, membongkar pertahanan lawan gagal lagi, dari 3 yang nyerang jadi 4, jadi 5, jadi 6, akhirnya 7 orang nyerang. Di belakang akhirnya kosong. Akhirnya back itu langsung berhadapan dengan counter attack yang cepat dari lawan. Iya. Gelandangnya terlambat turun. Itu kan penyakit kalau kita main bola kan begitu. Kalau 3 orang di depan gagal terus, gelandang ikut support. Gelandang gagal juga, back ikut naik. Itu alamiah itu dalam sepak bola ya. Nah itu makanya kalau kita ketinggalan tuh menurut saya akan jadi problem. Karena kita punya problem dalam menciptakan kreativitas dan kemudian finishing. Nah mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita jangan ketinggalan dulu. Kalau bisa mimpin 3-0 dulu. Uish. Kalau bisa kan. Kalau bisa. Uzbek ini. Uzbek. Ini kan the next game ini Uzbek. Iya. Dan Uzbek perlu menang. Kalau mereka menang aman kan, lolos langsung. Iran juga pasti kalau Iran menang melawan Yaman, lolos. Kita yang pertarungan habis-habisan itu lawan Uzbek. Betul. Itu hidup mati buat kita. Nggak boleh hilang poin. Nggak boleh hilang poin itu. Imbang pun agak berat buat kita. Iya, Karena- walaupun iya. untungnya kan Uzbek menang cuma 1. Iya. Dengan harapan gini, kita lawan Uzbek katakanlah imbang. Nanti lawan Yaman kita bisa menang 5-0. Kalau Uzbek draw sama Uzbeknya kalah. Oh kalah, iya. Kalah Ya, sama Iran. harus kita doain kalah. Oh, iya. Tapi kalau Iran sudah merasa aman menang lawan itu Mas Gus, itu lawan dia. Yaman, Iran Iya. akan bermain dengan lapis kedua aja cukup. Betul. 6 poin kan, Betul. udah aman. Jadi makanya Uzbek bisa draw, bahkan Uzbek bisa menang melawan Iran. Iya. Itu bisa aja. Bungkus waktu kita ketinggalan 1-0, saya nonton ya di TV lah ya. Saya masih yakin bahwa ya kalaupun kalah nggak sampai segitu, Iya. ya kan? Karena setelah kita gol pertama, anak-anak masih bisa melayani. Ball position kita nggak jauh banyak, Iya. nggak tertinggal, ya kan? Ada manuver-manuver main tengah kita yang cukup bagus. Tapi di babak kedua berubah semuanya. Jadi waktu babak pertama, saya melihat Sebentar bungkus. Iya. Kita break Rupanya kita break dulu. Tahu dia bersemangat sekali. Kalau enak nih kalau Mas Gus enak ini. Kita Wah, break Mas Gus dulu, sudah. kita kembali setelah pariwara berikut ini.